Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur kita akan kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan di hari pertama dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan atas rahmat-Mu dan kasih setia-Mu yang selalu baru tiap-tiap pagi. Sehingga kami ada hari ini, kami mau melandasi dengan Tuhan, dengan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Yesuslah jalan. Maka berjalanlah. Itulah tema kita. Nah, saudara, sarana yang paling kita butuhkan untuk mencapai suatu tujuan adalah jalan. Sebab tanpa adanya jalan, sampai kapanpun kita akan mengalami kesulitan dan tidak akan sampai-sampai pada tujuan. Nah, ironis lagi bila kita salah dalam memilih jalan, maka akibatnya akan sangat fatal dan akan membahayakan. Bahkan bisa-bisa tersesat, celaka, dan binasa. Sebab Amsal 14 ayat 2 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi sebaliknya, pemazmur justru mengatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 10 yang menjadi bacaan kita tadi. Namun sayang tidak semua orang yang mau menempuh dan berjalan di jalannya Tuhan dan di dalam kebenarannya Tuhan. Mereka lebih suka memilih berjalan menurut pengertian dan menurut kehendak mereka sendiri. Karena mereka berpikir bahwa jalan Tuhan itu ribet, banyak aturannya dan banyak menyusahkannya. Nah, Matius 7, 13 dan 14 berkata, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi memang jalan menuju kepada kesejahteraan dipenuhi kesulitan, dan itulah yang membuat banyak orang tidak mau menempuh jalan yang demikian. Nah, ada pepatah orang bijak mengatakan, you are what you believe. Artinya, kamu adalah apa yang kamu percaya. Apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana sikap dan perilaku kita. Jika kita percaya kepada uang, maka perjalanan hidup kita akan sama seperti uang yang mengalami fluktuasi, yaitu keadaan turun naik harga, ketidaktepatan atau guncangan kurs. Namun bila kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, maka keberadaan hidup kita akan seteguh batu karang yang tidak mudah goyah dan tidak mudah hancur diombang-ambingkan badai hidup atau masalah apapun. Maka saudara, mengakui adanya atau mengakui Dia adalah Tuhan dalam segala laku kita, dalam segala perjalanan hidup kita, itu berarti kita tunduk dalam pimpinan Tuhan dan hidup selaras serta sepadan dengan kehendak Tuhan. Kalau pemazmur berkata dan bertanya, sebab kepadamulah aku percaya, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Mazmur 143 ayat 8. Nah, hal ini juga yang ditanyakan Thomas kepada Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau katakan, gak usah kamu khawatir dan ragukan atau takut dan bertanya kemana nantinya kami berjalan, bagaimana kami berjalan, kapan nanti sampai perjalanannya dan di mana tujuan perjalanannya. Kata Yesus, tugas kamu dan fokus kamu adalah ikut saja aku, sebab akulah jalan itu. Konkretnya Yesus mau tegaskan, jangan bertanya lagi dan berkata bagaimana dengan keselamatanku, keamananku, kesejahteraanku, kebahagiaanku, kebutuhanku, kebanggaanku, dan masa depanku. Tidak usah engkau berkata dan bertanya demikian. Tugas kamu dan fokus kamu adalah ikut saja aku.
Sebab akulah jalan itu dan kebenaran itu dan kehidupan itu. Akulah jalan yang akan menyelamatkanmu, yang akan melindungimu, yang akan memberkatimu, yang akan membahagiakanmu, memeliharamu dan membawamu serta menjamin hidupmu tiba di tujuanmu dengan selamat dan berkemenangan serta memiliki hari depan yang penuh harapan dan gilang gemilang. Karena itu, saudara, jika engkau ingin hidupmu aman, hidupmu selamat, bahagia dan berkemenangan sampai kepada hidup yang kekal, maka mari ikutlah Yesus, berjalanlah dengannya, sebab Dia, Yesus itu adalah jalan kepada semua yang kau inginkan itu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, supaya kami selalu hidup melekat dan hidup bertumbuh dan terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.